Rumiyin zaman Rasulullah itu enten sahabat. Enten sahabat itu mau masuk Islam. Mau masuk Islam, tetapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Dia tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Akhirnya dia lapor kepada sahabat yang lain bahwa dia itu sebetulnya mau Islam tapi belum bisa meninggalkan perbuatan zina. Belum ada dikali-kali, tapi langsung disalahkan oleh Rasulullah, tidak langsung difonis. Jadi sahabat ini lapor kepada Rasulullah, panggil kali-kali. Dipanggil itu tidak dimana, dipanggil itu tidak dihadiri oleh Rasulullah, tetapi oleh Rasulullah malah diajak berdiri. Andaikan ibumu itu digauli oleh orang lain, kira-kira kamu bagaimana? Nah, aku kan digauli oleh orang lain. Wah, aku kan ibu perut ya. Aku perlu dan perlu malah menjadi. Nah, nek misalnya dulu di kolam itu, itu bukan terima kan? Nek misalnya anakmu di kolam itu, bukan terima kan? Sampai kali Rasulullah itu terus dilain di otakku, sampai pada akhirnya sampurkan, cekak kan? Kemudian dia menyatakan, sejak saat ini tidak ada perbuatan yang paling saya benci kecuali bersih. Jadi kali-kali Nabi itu ini kok diajak berpikir supaya dia mau meninggalkan kebiasaan buruknya. Bagaimana? Kalau sampai lihat melihat metode dakwahnya Rasulullah SAW, beliau itu merangkul, tidak umum. Makanya yang hadis basyiru wala tunafiru, bikin orang itu suka, senang terhadap Islam, wala tunafiru, dan kamu membuat orang itu lari dari Islam. Caranya kita itu kalau panjangkan dakwah yang santun, yang baik, dan kalau panjangkan dalam dakwah yang mengedepankan nalar, mengedepankan rasional, sehingga dia itu benar-benar mau masuk Islam ini dengan sadar. Wa yassiru wala tu'assir, mudahkan jangan dimasuk. Nah, ini bertolak belakang. Ini dengan sebagian orang yang seakan-akan menganggap orang bahkan sesama muslim, meskipun sesama muslim lalu berbeda pemahaman, tidak seperti dirinya, dianggap sudah keluar dari Islam. Terus wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, istaghfiru bimuno ngapura sira kabeh Rabbakum ing pengiran sira kabeh, tummatuhu tumuli tobat sira kabeh, mohonlah ampunan kalian semua kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepada. Di seluruh ayat yang menyebutkan tentang perintah untuk bertaubat. Makanya para ulama menyatakan at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari setiap perbuatan dosa. Padahal kalau sampai ini perbuatan dosa. Makanya taubat itu menjadikan rutinitas kalau panjang. Taubat itu
Maka biasanya kalau sampai ini bosan luput dari perbuatan dosa. Pokok selain Nabi dan Rasul pun dikatakan luput dari perbuatan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina tawwab. Setiap anak Adam itu pasti keliru, pasti berbuat salah. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat. Makanya para ulama itu mengajarkan pulau panjenengan setiap selesai sholat mesti pulau sampai diajarkan untuk istighfar. Sallallahu alaihi alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Itu kalimat istighfar dan kalimat taubat. Sallallahu alaihi wa mohon ampunan kepada Allah Al-Azim yang Maha Agung. Alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih. Yang tiada Tuhan selainnya, dia maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Waktu mulai dan bertobat. Boleh sampai pulau sampai maksud itu buat namun bisa tidak, tapi ada komitmen di dalam diri, komitmen di dalam diri kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang kurang habis. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, mesti Allah beritahu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubuh bertobatlah kalian semua ila Allah kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang murni, taubat yang sesungguhnya. Menurut para ulama, taubat itu ada 3 syarat. Taubat itu ada 3 syarat. Menurut Imam Al-Ghazali di dalam keilahnya, ketika 3 syarat ini sudah dipenuhi, maka sudah bisa dipastikan taubat kita diterima. Sebab menurut Imam Ghazali antara taubat dengan dosa, antara taubat dengan dosa itu bagaikan antara gelap gulita dengan terang. Taubat itu ibarat terang, dosa itu ibarat gelap gulita. Ketika terang budi sudah dipastikan gelapnya akan hilang. Diwau masjid, diwau sore, diwau sore, diwau apa? Begitu energi lebih, lampu dinyalakan, itu lampu yang menyala, petangnya langsung hilang. Demikian pula petangnya teko, padang ini hilang. Maka menurut Al-Imam Al-Ghazali, buat mungkin uang itu lek tobat dari usaha sampun memenuhi syarat, kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seseorang itu ketika tobatnya sudah memenuhi syarat, kemudian tobatnya tidak diterima di sisi Allah. Karena antara tobat dengan dosa itu bagaikan gelap dengan Al-Quran ini ghafirud dzambi wa qabilud taubi. Allah itu maha pengampun atas dosa, wa qabilud taubi, dan zat yang menerima taubat. Ketika taubat sudah memenuhi syarat, sudah dipastikan bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, napa mawon syarat taubat ini mudah. Taubat itu mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanita. Sudah an-nadab syaratnya apa? Betul. Syaratnya betul. Menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Kegerani orang mulai menyesal, lek-lek perbuatan dosa yang pernah diperbuat, dia pasti
sedih, dia pasti susah, boten malah seneng atau malah bangga. Ini dia itu, ini dosanya malah bangga. Iku dulu mantan kuyo mantan dulu, melakukan dosa malah itu kontrolnya tobat dari teman. Syaratnya tobat itu harus tanda menyesal. Tanda-tanda orang menyesal ketika dia teringat apa yang pernah dia berbuat, dia akan merasa sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, niku al-azab Allah ya'ud, berkomitmen. Pertama menyesal, yang kedua berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah, untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah. Yang kedua, azam niat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah. Yang ketiga, berkomitmen untuk kemudian melakukan amal solid untuk menutup kekurangan-kekurangan yang telah pernah dia. Kira dosa antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dosa itu antara sesama manusia dijenali. Dilihat, tambah satu lagi syarat. Dilihat dulu apakah dosa antara sesama manusia itu berkaitan dengan harta atau tidak. Kalau berkaitan dengan harta, itu dibalik. Kecuali bersangkutan mengalahkan. Misalnya kita pernah mengambil barang orang lain, kita kembalikan kepada pemilik. Tapi kalau tidak berkaitan dengan harta, berkaitan dengan kehormatan, cukup meminta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi berkaitan harta selain meminta maaf, tetapi juga harus mengembalikan harta yang pernah diambil. Taubat ini ada tiga tingkat. Seperti yang dikutip oleh Imam Muhammad Amin Al-Bini dalam kitab Tadribul Mawahib Sabahiyah. Dia mengatakan taubat itu ada tiga tingkat. Yang pertama taubat, yang kedua al-inabah, dan yang ketiga al-aubah. Apa perbedaannya? Kalau taubat, katakan di sini faman taba khaufal uqubah wa rajaa thawab wa huwa shahibut taubah. Jadi perbedaannya terletak pada motivasi. Kalau ada orang dia kembali dari jalan yang tidak diridhoi Allah pada jalan yang diridhoi Allah, bertaubat atas dasar karena dia takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kelas taubat. Di kelas 10 sampean, kasih mau ngawam nih kelas 10 sampean ini. Ini mojo kalimat istighfar atau kalimat taubat, sallallahu alaihi wa sallam. Itu kali itu kalau sampai buatan bukti, buatan kronologi, apa? Siksa Allah karena mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa. Lihat buatan kronologi, di kronologi begini itu gajah. Kelasnya awal muslimin, awal mukminin. Yang mukmin sih awal.
itu sudah bagus, baik. Nah, memang kita memenuhi berita Allah Subhanahu. Cuma ada kelas yang lebih baik dari itu. Lawan itu al-inaba. Lawan itu al-inaba. Al-inaba itu wa khaufan minas sukuti min nadril haq. Orang yang bertaubat bukan karena takut ancaman siksa Allah Maha, bukan karena mengejar pahala di sisi Allah, tetapi dia bertaubat itu khawatir as-sukut min nadril haq, dia jatuh dari pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dheweke dibuat dianggap kali Allah. Jadi pun sandarannya ke Allah Subhanahu. Khawatir pembuatan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jatuh kedudukannya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan masalah orang ini siksa dan pahala, tetapi sudah sandarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalabat bil usuli ila maqamil jam'i tsummal fardhi. Jadi dia itu bertobat karena satu khawatir dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia bertobat kepada Allah itu sengaja ingin mendapatkan takarrub, kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makwil yang soleh, makwil yang soleh, yang soleh. Bola ini orang awliya, orang yang soleh. Ibu tobatnya pun bukan urusan siksa kali pahala kali. Murokobah itu pandangan hatinya, obsesinya sudah kepada pemilik siksa dan pemilik pahala, yaitu Allah Subhanahu. Ini disebut al-inabah. Al-inabah itu kelasnya lebih tinggi daripada al. Ada lagi yang lebih tinggi lagi. Dia menikah al-aubah. Ini derajatnya para nabi dan rasul, yaitu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena dosa yang mereka lakukan, bukan karena mereka takut siksaan Allah, karena memang mereka sudah terjaga dari perbuatan dosa. Tetapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin memenuhi maqamul ubudiyah. Napa maqamul ubudiyah? Dan kita beribu tadbibul mawahib disebutkan dawabul fudur. Dimana secara terus-menerus hati itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari taubatnya kelasnya taubah itu bukan kedokteran dosa, tapi karena ketika hatinya lalai kepada Allah Subhanahu. Jadi hatinya lalai kepada Allah Subhanahu sudah merasa salah, sudah merasa mereka ini berbuat salah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sampai lalai kan luar biasa, lalai itu luar biasa Allah Subhanahu. Baru kalau sampai melakukan dosa, kalau sampai ngomong dosa Allah Subhanahu. Tapi tiap-tiap orang biar orang mursalin mereka merasa bersalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bukan hanya mereka, tidak lagi mereka karena dosa, tetapi karena hatinya lalai kepada Allah. Jadi lalu ini makanya yang istilah di kalangan para ulama itu hasanatul tabrar, sayyi'atul muqarrab. Kebaikan orang-orang abrar, orang-orang solih
Kalau sampai lihat nomor nabi ini sudah melampaui perintah Allah, melampaui larangan Allah. Bukan kalau sampai sudah menganggap itu sebuah kebaikan. Tapi kan boleh jadi setiap terkait masalah Allah mukarrabi itu belum cukup dianggap baik. Hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Untuk siapa larangan itu dilakukan? Untuk siapa perintah itu dilakukan, larangan itu dijauhi? Benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka belum dianggap baik oleh para mukarrab. Kalau sampai melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah sudah merasa cukup, meskipun hati itu sampai selalu lalai kepada Allah Subhanahu. Tapi kan boleh mukarrabi, boleh jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, belum cukup kalau memang mereka bisa menjaga. Jadi hadirin, bahwa dengan yang bisa kita ambil dari pelajaran dari perbandingan, hendaknya keluarga yang ini memiliki rutinitas. Di antaranya kita selesai sholat, jangan kita tinggalkan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat si konkret ini, kalimat si konkret, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bila waktu hadis luar biasa kan? Siapa yang membaca kalimat itu atau satu-satunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia lari dari medan perang, lari dari medan perang perbuatan dosa besar. Kalau memang bukan karena strategi, dia lari karena takut, dia lari karena ingin menyelamatkan dirinya dari perang, itu termasuk dosa besar. Tetapi siapa saja yang membaca kalimat tadi itu meskipun dia lari dari medan perang, dosanya diampuni. Saking luar biasanya kalimat itu. Alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi. Dan menurut Syekh Shalih Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi wa Kitab Abu Dhabi itu siapa yang membaca doa itu, riwayat Ibnu Mas'ud, siapa yang membaca doa itu 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya sebanyak bumi di laut. Masa dosa sampai tahu Esboro belum wajah itu diri dengan hati mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa bersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini berdasarkan pada pertemuan yang akan kita membuat ini. Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi ada masalah bagaimana kalau kita sebagai pribadi yang pernah berhutang kepada seseorang dan seseorang itu telah meninggal dunia, apakah bisa kita bayar, kita masukkan infak atas nama orang yang sudah meninggal itu, apakah sudah cukup mewakili untuk bayar utang? Terus yang kedua, apa kewajiban kita sebagai manusia yang kebetulan ada teman yang berhutang? Apakah kita harus mengingatkan dan mengingatkan itu sampai berapa kali? Sampai kita supaya orang ini tidak lupa, karena nanti kalau lupa juga kasihan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, jika memang orang yang
Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, misalnya sudah tidak bisa dilacak, orangnya itu ketika masih hidup pindah ke luar pulau misalnya, alamatnya kita tidak tahu, keluarganya di sini juga kita tidak bisa mengetahui siapa saja keluarganya, maka bisa dengan yang ditanyakan tadi, disedekahkan. Kita bersedekah senilai uang yang kita tadi, disedekahkan kepada jalan kebaikan dengan niat pahalanya kita kirimkan kepada yang sudah meninggal. Itu. Tapi seandainya suatu saat ternyata ahli warisnya muncul lagi, ahli warisnya muncul dan kemudian menagih kepada kita, ya kita wajib bayar, wajib. Nah memang itu haknya ahli waris. Utang itu kecil, Ustaz. Utang itu kecil. Cuma kan selalu menjadi bayangan, takut kita gitu. Jadi mau kecil maupun besar cara kalau memang masih bisa ditemukan ahli waris, ini diberikan kepada ahli. Kalau memang ahli warisnya tidak ada, itu kan ini boleh disedekahkan dengan ditanyakan kepada yang bersangkutan yang meninggal. Nah, tapi yang uangnya itu yang pertama. Nomor kali bagaimana cara seandainya ada teman yang hutang kepada kita. Nah iya lah, ini teman ini juga mungkin lupa atau mungkin bagaimana, atau mau bayar sungkan karena sudah lama lah, ini bagaimana Pak kita ingatkan dan berapa kali kita harus mengingatkan? Uang itu adalah kita. Jadi seandainya kita menagih, itu adalah hak kita. Kita punya hak untuk menagih uang tersebut. Nah ini berapa kali kita ini menagih uang tersebut, sampai berapa kali? Jadi tidak ada batasan sebetulnya. Cuma ya kita kita ukur sendiri, setidaknya kita menagih dengan cara yang wajar, dengan cara yang wajar. Jangan sampai kita menagih kemudian dengan menyakiti. Syukur yang kan menyakiti. Dan sering kita tagih, itu kan juga kurang bagus. Juga bisa menimbulkan dia tersinggung, sakit hatinya. Diperbolehkan. Jadi ya kita tagih sewajarnya. Kan mungkin tagih satu kali, mungkin dia belum bisa membayar, mungkin dia berjanji. Nanti kita tunggu sampai kapan janjinya, dia sanggup sampai kapan. Nah, ketika dia sudah datang masanya dan kesanggupan untuk bayar belum bayar, kita pun juga punya hak. Kita bisa menagih karena itu memang hak kita, uang. Jadi kita punya hak untuk menagih. Jadi kalau misalnya ditunda lagi, suatu saat kalau sudah ada waktu kita tagih lagi. Dan itu tidak ada batasannya sampai kapan kita menagih. Yang terpenting kita menagih sewajarnya dan sampai kita menemukan ketersimpanan. Kalau sewajarnya masih tersinggung itu sudah di luar ikhtiar kita, kalau menjadi resiko bagi kita. Selama kita menagih dengan wajar, itu boleh tidak berani mengalami. Ini sampai terus mewangi di ditagih terus bayar. Terus diikhlaskan tidak masalah. Termasuk amal baik bagi orang yang menagih itu memberikan toleransi. Ditunda, ya wes ditunda. Tagih balik ditunda balik. Itu luar biasa itu. Ada hadis yang menyatakan tentang itu, Allah memberikan ibadah dan tidak ada yang luar biasa. Apalagi kalau kita mau mengikhlaskan.
Nggih, Ustaz. Matur nuwun. Pagi bab masalah iki jelas. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya? Ada 3 wanita ya. Oh, ada kandhani kok karjo. Istiqoroh atau sholat tahajud yang lebih afdol ya. Supaya nggak betul ya pilihannya. Semuanya. Abdul itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung telu, Ustaz. Ya Allah. Langsung telu. Dan yang bisa ini tapi ada yang bisa ini. Los karewel. Los karewel. Sing muncul gini ku. Lain. Kayak gitu. Kecuali yang masih netral. Netral ini istiqoroh nih. Beneran betul ya. Apa nih? Tapi pasti ada jalan. Amin. Amin. Kadang terserah kami Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi